Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang, ngobrol tentang usia senja, menikmati hidup di usia senja. Ya. Walaupun Anda masih muda, suatu saat ini adalah fase kehidupan yang akan dilewati setiap orang kalau sampai ke sana ya, yaitu usia senja. Nah, usia senja itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usia di atas 50 tahun. Nah, termasuk saya ini sudah masuk dalam kategori usia senja. Saya 57, alhamdulillah. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya di usia senja? Usia senja memang tidak terelakkan lagi ya, mau tidak mau. Usia senja ini kondisi panca indera mulai menurun, mata, telinga, kemudian kulit, rasa ya, kemudian ya panca indera lah ya, itu sudah mulai menurun. Mata mulai agak rabun dikit-dikit, kemudian kuping, telinga agak budek-budek sedikit, budi kali ya. Kemudian fungsi organ-organ tubuh juga mulai menurun. Ya, tenaganya sudah tidak sekuat dulu lagi. Pikirannya sudah mulai agak lupa ya. Sudah sering sakit-sakitan yang radang sendi, diabetes, darah tinggi mungkin ya. Ya, walaupun ada sebagian lansia, usia lanjut usia ya, yang kondisinya baik, tetapi memang rata-rata kondisi karena sudah lama dipakai ya, itu menurun. Kemudian juga keuangan tidak sebanyak dulu, keuangan juga menurun. Ya, mungkin sudah memasuki masa pensiun, usaha sudah mulai stagnan ya, yaitu bahkan mulai grafiknya kondisinya, pergaulan juga mulai terbatas aktivitasnya, jadi tidak seperti waktu muda yang suatu saat bisa pergi kemanapun yang dia suka. Sekarang pergi jauh sedikit saja sudah lelah, sudah capek, teman-temannya satu persatu meninggalkannya, sudah pergi untuk selamanya. Nah, ini kondisi usia senja. Memang kondisinya seperti itu ya. Kalau kita tidak mempersiapkan mental kita, maka kita akan terpuruk down. Ada yang power syndrome, ada yang selalu mengeluh kenapa badannya sakit perut, sakit kepala, udah setiap hari bergantian. Nah, bagaimana kita menikmati hidup di usia yang sudah tidak muda lagi atau di usia yang senja ini? Yang pertama, ini menurut saya sendiri, saya juga sudah masuk usia senja, dan saya juga merawat ibu yang sudah renta ya. Menurut saya yang pertama adalah sadar diri. Kita menyadari bahwa kita memang sudah tua. Nah, dengan kita menyadari, maka kita tidak perlu menipu diri harus berdandan yang berlebihan, harus memperlihatkan keperkasaan kita bahwa kita masih strongman gitu. Nah,
sehingga pola hidup kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita sadar bahwa kita sudah tidak muda lagi, maka banyak kekurangan-kekurangan yang akan menyertai. Sadar bahwa kita sudah tua, kemudian kita bersyukur kita telah mencapai fase ini, fase perkembangan di usia senja ini. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mencapai usia senja karena sudah terlebih dahulu. Bersyukur ini menjadi lambaran kita bahwa kita nanti akan menerima kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita akan menapaki hari-hari selanjutnya yang sudah kita sadari bahwa nanti hal-hal seperti itu akan kita lewati. Yang ketiga ya berdamai dengan lingkungan. Kita ramah kepada lingkungan, kepada anak, kepada cucu kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Kita selalu ingatkan, kita orang yang terbuka, kita orang yang bisa diajak bekerja sama dan berusaha tidak merepotkan mereka. Bahkan dengan lingkungan, dengan peliharaan kita, bunga-bunga kita, berdamai dengan lingkungan, ramah, penuh kasih sayang. Dan kalau kita memang masih bisa menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain, jangan ogah atau jangan malas kita memberi bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain semasa kita masih bisa dan dibutuhkan oleh orang lain. Ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kemudian kita juga perlu mengapresiasi diri kita. Apresiasi yaitu tentang kesehatan kita, kebugaran kita, kebersihan diri kita. Jangan sampai ya kita cuek terhadap diri kita, kesehatan kita malas makan. Nutrisi kita cukup, waktunya makan kita makan. Kalau misalnya memang kita nggak punya, ya apa aja yang bisa dimakan, sehingga jangan sampai gara-gara kita ogah makan maka kesehatan kita menjadi terganggu, karena kita benar-benar menjaga supaya kalau toh menurun itu karena menurun alami, bukan karena dari faktor internal kita yang lalai terhadap diri kita. Juga kebugaran, nah gerak selama masih bisa bergerak walaupun ringan-ringan saja, nggak usah ngoyo ya, termasuk sadar diri tadi ya Mas Bayu ya. Jangan, kalau menurut saya ini bicycle atau bersepeda memang menyenangkan, mengasihkan, tapi nggak usah ditarget harus sampai ke Jogja atau ke Prambanan bolak-balik sampai 70 kilo, 60 kilo, 10 kilo aja Mas Bayu ya. Jangan kita bukan orang muda lagi, jadi sekedar kita itu tetap beraktivitas saja. Jangan sudah biasa kepuasan dan sebagainya. Kalau kita meluruskan kepuasan, termasuk menjaga kebersihan tubuh kita, ya mandi, ya, merawat diri, mandi, usahakan tetap sehari paling tidak 1 kali, tidak 2 kali tidak apa-apa, tapi 1 kali cukup lah ya.
Jangan sampai kita itu sudah tua, bau, dekil, rambutnya morat-marit, kumisnya nyerodok putih begitu ya. Kita rawat diri kita supaya apa? Supaya good looking lah kita, enak dipandang walaupun kita sudah tua, walaupun gigi kita sudah tidak ada, tapi kalau bersih kan enak. Jadi lingkungan pun akan respect terhadap kita ya. Kalau memang karena pemahaman, misalnya rambutnya putih tapi putihnya tetap terawat, itu kan beda. Artinya ya dipotong, tidak beriak-beriak begitu ya, dirapikan. Kalau rambut saya terus terang nih, saya semir ya, kalau tidak putih. Nah, niat saya bukan supaya kelihatan muda terus, enggak, cuma supaya good looking, enak aja dilihat. Kebersihan tubuh kita, kebugaran tubuh kita ini, kita selama kita masih mampu kita lakukan. Jangan sampai kita ogah-ogah, semangat terus, nyalakan, menyalakan api semangat kita, semangat mandi, semangat makan, semangat bergerak ya, mengapresiasi diri kita yang lain, yaitu dengan menyalurkan hobi kita. Kita apa, seperti Mas Bayu misalnya bersepeda, oke, kita ikut komunitas bersepeda. Jadi sepeda jangan sendirian ya Mas Bayu ya, kalau ada apa-apa ada yang tahu. Dan tambah komunitas itu juga menambah semangat, menambah pertemanan baru lagi. Kemudian kalau ada yang suka bertanam, bercocok tanam, menanam yang mudah-mudah saja, jangan menggarap sawah ya. Kalau menggarap sawah capek mungkin ya. Kemudian memasak mungkin, atau menulis, pokoknya hobi kita tersalurkan ya. Mencari teman, ini kalau mencari teman sekarang kesempatannya sangat luas ya. Karena apa? Karena teman sekarang ada di dekat kita, yaitu di media sosial. Misalnya Anda suka di politik, membaca tentang peristiwa-peristiwa di detik.com atau kompas.com atau tempo.com, kemudian Anda memiliki ide-ide, menulis di kolom komentar. Bahkan kalau memang Anda ingin menyalurkan hobi menulis, bisa nulis di Kompasiana atau blog-blog, membuat blog sendiri. Bukan tujuannya kita mencari uang atau apa. Kalau toh itu nanti ikutannya itu kita dapat uang, ya itu alhamdulillah, double artinya. Nah, tetapi bukan semata-mata itu, karena kalau kita mengharapkan banyak yang suka, banyak yang komen positif dan sebagainya, nanti kalau hasilnya terbalik, artinya nggak ada yang lihat, nggak ada yang komen dan sebagainya, kita patah hati dong. Seperti saya tetap bikin konten terus ya, walaupun yang melihat mereka merelakan senang dengan apa yang kita lakukan ya, ini kita dapat keuntungan yang double. Tapi kalau mereka nggak respon terhadap apa yang kita lakukan, ya nggak apa-apa, kita mengekspresikan, oh ternyata kita bisa juga menambah kawan di Facebook kalau Anda memiliki itu, kemudian di Instagram, follow Instagram saya ya. Facebook saya juga ada, di TikTok ya, saya punya TikTok juga, di Snack Video saya juga ada di sana. Kalau di Snack malah banyak banget yang ngerespon ya. Tapi itu bukan semata-mata supaya kita mengaktualisasikan diri untuk dihargai dan sebagainya, enggak. Kita nggak usah baperan, pokoknya kita menyenangkan diri aja supaya kita
oh ternyata kita berkarya enak juga ya, bisa juga ya. Berikutnya berserah diri. Kalau memang tenaga kita udah nggak kuat, kita sudah tidak bisa mandi sendiri, makan sendiri, kita berserah kepada Tuhan yang kuasa, kepada Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri dan tidak berhenti untuk berdoa, memohon pertolongan baik di dunia maupun di alam kelanggengan nanti ya. Kita selalu berserah diri. Kalau kita sudah berserah diri, kita sudah tidak mengurusi diri kita sendiri, wallahu alam, Allah yang akan mengurus, dan kita tetap dalam suatu semangat yang tidak ada habisnya sampai mau menjemput kita. Dan di sini saya pesan kepada lingkungan, anak, cucu, keluarga, ayo kepada orang tua, peduli kepada mereka. Kita berikan mereka kehangatan, kita berikan mereka perlindungan, kita berikan kepada mereka jaminan. Jangan sampai ada orang tua di sekitar kita yang terlantar hidup, karena suatu saat Anda akan masuk di fase lansia. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, dan komen apa tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya. Yuk ngopi lagi.